Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Hendra Komara, CGP Angkatan 8 dari SMP Pos 4 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, berkat bimbingan Bapak Ibu pengajar praktik, fasilitator, dan juga instruktur, saya dapat sampai pada modul 1.2. Mohon izin, saya menyampaikan terkait dengan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang saya dapatkan atau saya pelajari. Yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling mencerahkan dari modul 1.1 tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana diantaranya mempelajari tentang hakikat dan tujuan pendidikan, asas trikon, budi pekerti, dan materi-materi lainnya. Di mana salah satu konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pelaksanaannya, pendidikan merupakan proses yang menuntun, di mana bahwa tugas guru adalah menuntun kodrat yang ada pada setiap anak atau setiap individu, sehingga mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan pada modul 1.2 ini, saya mempelajari tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, yang diantaranya guru harus berpihak kepada murid, selalu menciptakan ruang kolaboratif, mandiri, dan selalu melakukan reflektif terhadap setiap yang dilakukan. Sedangkan peran dari guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan pada murid. Dari modul 1.1 dengan modul 1.2 ada keselarasan dan keterkaitan yang sangat holistik dan komprehensif. Di antaranya, pertama, terciptanya pembelajaran atau pendidikan yang menuntun, maka adanya proses itu lahir dari seorang guru yang senantiasa menjadikan dirinya sebagai guru yang mewujudkan kepemimpinan pada murid atau juga berpihak kepada murid. Yang kedua, guru yang menuntun, mengarahkan, dan juga membantu anak sebagai among dalam mencapai cita-cita dan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Fungsi guru adalah untuk menebalkan laku positif anak yang masih samar-samar dan menghantarkan kepada kebahagiaan dan keselamatan diri setinggi-tingginya. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, guru harus memahami tentang bagaimana cara kerja otak, kebutuhan dasar manusia, dan juga tahap tumbuh kembang anak. Yang ketiga, pendidikan merupakan suatu proses yang tidak diam atau dinamis, harus selalu bergerak dan berubah untuk menyesuaikan dengan kondisi alam dan juga zamannya. Atau dengan asas trikon, maka hal tersebut selaras dengan nilai dari guru penggerak, yaitu bahwa seorang guru penggerak harus inovatif dalam menemukan suatu gagasan baru untuk perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran, juga pengembangan dirinya. Yang kedua adalah perasaan yang muncul setelah mempelajari dan memahami dari modul 1.1 dengan modul 1.2, yaitu saya merasa kagum dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang walaupun orangnya sudah tidak ada, tapi kebermanfaatan ilmunya masih menjadi berkah untuk semua orang. Bagaikan seorang berjalan di tengah rintih hujan, badai dan petir berdatangan, namun harapan masih tetap menjadi tujuan. Hal tersebut menggambarkan bahwa guru terkadang terabaikan oleh profesi dan gengsi, padahal tidak sedikit lahir orang hebat dari tuntunan seorang guru. Guru terkadang dibenturkan dengan hukum dan hak asasi kemanusiaan. Namun saat ini saya setuju bahwa tugas guru adalah fokus untuk menebalkan laku positif yang masih samar-samar, menuntun pengalaman pembelajaran sesuai dengan kodratnya, sehingga tujuan akhirnya yaitu menghantarkannya peserta didik untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan diri setinggi-tingginya. Yang ketiga adalah pembelajaran yang didapat dari mempelajari modul 1.1 dan 1.2 ini pastinya banyak sekali. Namun dalam kesempatan yang berbahagia ini,
akan saya sampaikan beberapa poin saja. Yang pertama, yang saat ini menjadi guru, teruslah berjuang, fokuskan dan tekadkan diri semata-mata kita untuk beribadah dan mencari ridhonya. Yang kedua, saya menyadari adanya kekeliruan selama ini terhadap harapan dan tujuan pendidikan. Dari awalnya menuntut, tapi sekarang harus memperbaiki menjadi guru yang menuntun kepada kodratnya dan menghantarkan kepada kebahagiaan. Yang ketiga, saya berpikir bahwa untuk menjadi guru penggerak itu susah. Namun setelah mempelajari, itu tidaklah susah. Kuncinya pada tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Maka zona yang dipilih adalah bukan zona aman, tapi ciptakan zona-zona yang menantang dan mengajak pada kebahagiaan. Yang keempat adalah penerapan dan rencana ke depan. Pengembangan diri yang sederhana, yang konkret dan rutin, yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Di antaranya, pertama, selalu berusaha datang tepat waktu agar tidak terlambat. Yang kedua, selalu berkolaborasi dengan guru lain. Yang ketiga, menyambut siswa dengan ramah. Yang keempat, berupaya untuk menjadi tauladan, di antaranya dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan beribadah. Yang kelima, semangat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan diri. Yang keenam, membiasakan melakukan refleksi dari setiap langkah yang saya lakukan. Itulah beberapa koneksi antara materi semodul 1.1 dengan 1.2. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penafsiran, konsep, dan penyajian video ini, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.